Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ii, Guru SD. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama kedua orang tua atau orang-orang yang kalian sayangi. Hari ini saya akan menjelaskan tema 4, sehat itu penting dengan muatan IPS, yaitu interaksi sosial. Mengapa kita belajar itu? Supaya kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis interaksi sosial dengan baik dan benar di lingkungan wilayah kalian masing-masing. Baiklah, kita lanjutkan ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Jadi hubungan timbal balik yang terjadi pada dua orang atau lebih ya. Satu orang dengan satu orang boleh, satu orang dengan dua orang boleh, satu orang dengan tiga orang boleh. Nah, ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu 1. Interaksi sosial antar individu, yaitu orang dengan orang. Kemudian yang kedua, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial antar kelompok, yaitu kelompok dengan kelompok. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi antara individu dengan individu. Nah, ini contohnya ini apa ini? Ayo, apa ini? Ini adalah seorang anak dengan ayahnya ya. Seorang ayah bermain dengan anaknya. Satu orang dengan satu orang. Ini seorang ibu ya, sedang berbincang-bincang dengan anaknya. Satu orang dengan satu orang. Ini seorang ibu sedang mengajari anaknya untuk belajar ya, berarti satu orang dengan satu orang. Seorang anak memberi uang pada nenek ya, nenek pengemis di pinggir jalan, ini satu orang dan satu orang. Interaksi antara individu dengan kelompok sekarang ya. Contohnya, nah ini seorang guru, satu orang kan, memberi ilmu kepada muridnya, muridnya banyak. Jadi interaksi ini satu orang dengan kelompok. Seorang ustadz sedang ceramah kepada para santrinya, ini satu orang dengan kelompok. Nah, ini seorang pemimpin memberi pengarahan pada pengikutnya, satu orang dengan kelompok. Sekarang interaksi antara individu dengan kelompok yang terjadi pada ini kira-kira apa? Yaitu, nah ini Pak Lurah sedang memimpin rapat dengan anggotanya. Interaksi antar kelompok, yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, ini ada kelompok dalam pertandingan itu rata-rata ada kelompok ya. Nah, pertandingan sepak bola antara regu A dan regu B, itu kelompok A dan kelompok B. Ini perlombaan perahu kecil di sungai, ini kelompok A, kelompok B. Nah, ini kelompok dengan kelompok. Nah, ini perlombaan tarik tambang, kelompok A dan kelompok B atau kelompok B dan C ya. Ini kelompok, ini kelompok. Sekarang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam secara alami. Misalkan dengan gunung, dengan laut, ya, dengan sawah. Nah, ini misalkan ini ada petani mendapatkan sumber makanan dari lahannya. Ini interaksi anak-anak. Ya, kalau ini tidak dirawat, ya Pak Tani ini tidak bisa mendapatkan uang, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini anak-anak lagi menanam pohon dengan memperhatikan musim. Ini petani jagung juga memperhatikan musimnya supaya apa? Nah, nanti kalau di musim kemarau menanam jagung di kebun, ya tidak ada airnya, jadi jagungnya akan hasilnya jelek tuh.
Nelayan mencari ikan dengan memperhatikan cuaca. Nah, misalkan cuacanya buruk, nelayan itu berangkat mencari ikan, ya malah akan bahaya ya. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada persatuan atau kebersamaan, tapi ada yang mengarah kepada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan disebut interaksi yang bersifat asosiatif. Sedangkan interaksi yang mengarah kepada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Ya, kalau ingin bersatu asosiatif, kalau tidak ingin bersatu disosiatif. Apakah ada yang interaksi kelompok atau interaksi dengan masyarakat yang ingin perpecahan? Ada. Kita lihat contohnya ya nanti. Contoh interaksi yang bersifat asosiatif. Anak-anak bekerja kelompok dengan baik. Setiap manusia saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yang bersifat asosiatif, yang baik ini ya. Manusia bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Mengikuti pertandingan dengan sportif. Ini yang baik. Yang tidak baik kita lihat contohnya. Contoh interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu yang tidak baik ya, yang menginginkan perpecahan. Terjadinya tawuran antar pelajar ya kan, akhirnya terjadi perseteruan. Terjadinya tawuran antar suku. Nah, misalkan merebutkan suatu lahan, merebutkan yang begitu penting baginya. Nah, ini bisa menjadi tawuran. Saling mempertahankan pendapat dalam rapat. Nah, ini juga bisa sehingga terjadi perseteruan. Kurangnya sportif dalam pertandingan sehingga menimbulkan pepecahan. Nah, ini adalah contoh interaksi yang bersifat disosiatif yang ingin pecah. Nah, anak-anak kiranya itulah yang bisa Ibu sampaikan. Jika Bu I punya salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.